Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh diizinkan bertemu lewat PDKT Online. Sekalipun bertemu secara online, saya yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada hari ini, kuasa dan kasih Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk masuk hadiratnya terlebih dahulu dengan menaikkan pujian Ajar Kami Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap hari yang boleh kami lalui Tuhan sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan setiap hari kami boleh semakin dipimpin dan dituntun sampai semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya sharing firman Tuhan membuat kami semakin lagi boleh mendekatkan diri kepada Engkau, boleh semakin hidup berkenan bagi-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan sharing firman yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, tepat sekali. Judul sharing kali ini saya ambil dari sebuah lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua.
Pada tahun 2017 saat lagu ini dipopulerkan via YouTube, lagu ini langsung menjadi trending dan sering kita nyanyikan baik di gereja-gereja maupun di perkumpulan persekutuan ibadah Kristen di mana-mana di Indonesia maupun di luar negeri. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, ada sebuah cerita di balik terciptanya lagu ini. Lagu Hidup Adalah Kesempatan diciptakan oleh hamba Tuhan, seorang pendeta yang saat itu sedang mengalami pergumulan batin karena harus kehilangan anak sulungnya. Putra sulungnya ini sungguh diberkati oleh Tuhan dengan talenta di bidang musik. Hingga pada usianya yang ke-17, tepatnya pada tahun 2004, terjadilah suatu kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa anak pendeta tersebut. Saat kehilangan akan putra sulungnya ini, hamba Tuhan ini kemudian duduk di dalam keheningan sambil merenungkan tentang kehidupan ini. Di saat itu ia merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini ada tenggang waktu yang Tuhan berikan buat kita. Dan saat itulah di mana lagu ini tercipta. Lirik lagu ini sungguh membawa pesan atau ajakan yang sangat kuat bagi kita agar kita bisa memakai hidup kita hari-hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, dipenuhi dengan hiruk-pikuk pandemi yang bertahun-tahun, bahkan sampai dengan hari ini, seperti kita ketahui, bayang-bayang pandemi tersebut masih ada. Mungkin sebagian kita sudah mulai lupa dengan pesan atau ajakan dari lagu ini. Demikian juga dengan saya, sehingga sampai pada akhirnya minggu lalu, tanpa sengaja saya kembali mendengar lagu ini diputar di YouTube. Sesaat saya mendengar, lalu kemudian meresapi lirik demi lirik lagu ini, seakan Tuhan mengingatkan saya kembali. Kalau kita hari ini masih ada, sebagaimana kita ada, entah itu dalam kondisi apapun, kondisi baik maupun tidak, sakit ataupun sehat, semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Setiap pagi hari ketika mata kita terbuka menyongsong pagi itu, pertanda bahwa ada sebuah kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita, baik saya maupun Anda, sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan tersebut untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama? Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya pada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Lalu, apakah yang sudah atau bisa kita lakukan untuknya selama kita hidup sampai dengan hari ini dan seterusnya? Mazmur 103 ayat 15-16 berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Ayat ini memberikan gambaran pada kita bagaimana hidup manusia itu begitu singkat. Tidak ada satupun dari kita yang tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Setiap kita tanpa terkecuali diberikan Tuhan waktu yang berbeda-beda dalam menjalani hidup di dunia ini. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup manusia bisa sampai 70, bahkan 80 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Tapi tidak ada yang tahu batas usia setiap manusia hidup di dunia. Bahkan 1 menit ke depan pun, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Oleh sebab itu, melalui sharing hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua kembali lagi memaknai hidup adalah kesempatan, agar semakin hari dalam waktu-waktu ke depan ini, hidup kita tanpa terkecuali dapat kita pakai sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Poin pertama, hidup adalah kesempatan berarti selama kita hidup, hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Mengasihi Tuhan dengan cara yang benar berarti memegang perintah Tuhan dan tidak lupa untuk melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 21a mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dari sini kita bisa menangkap dengan jelas maksud Tuhan, bahwa mengasihi Tuhan tidak berhenti dengan hanya pergi ke gereja, membaca firman dan berdoa, tapi harus dilanjutkan dengan melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalamnya menjaga kekudusan dan menjauhi yang namanya dosa.
Jadi, Sobat ICA Ministry yang dikasihi Tuhan, mesti ingat ya, bahwa orang dikatakan mengasihi Tuhan, orang tersebut tidak hanya sampai kepada mendengar firman saja, namun harus juga menjadi pelaku dari firman tersebut. Sebab jika tidak demikian, dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 22, kamu menipu dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kira-kira kita masuk dalam kategori yang mana? Mari kita jawab dengan jujur dalam diri kita masing-masing. Kalaupun misalkan ada dari kita yang demikian dan merasa ditegur melalui firman hari ini, maka berbahagialah saudara, sebab Tuhan mengasihimu. Belum terlambat bagi kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Poin kedua, hidup adalah kesempatan, berarti selama kita hidup, hendaklah kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berbicara tentang pelayanan di mimbar, menjadi pembawa firman, atau menjadi bagian dari tim praise and worship saja, tetapi melayani Tuhan adalah bagaimana kita menggunakan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan ataupun keinginan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan menginginkan agar pelayanan itu melekat pada sikap dan gaya hidup, bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja. Alasan paling mendasar mengapa kita harus melayani adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita seperti yang ternyata dalam Markus 10 ayat 28. Dan kita sebagai ciptaan Allah dalam Kristus Yesus memang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melayani adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada pelayanan tanpa kasih, dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Selain kasih, pelayanan juga memiliki prinsip sukarela, sebuah prinsip yang berangkat dari jiwa yang tahu apa yang ada pada diri kita sebagai sesuatu yang sudah diberi oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah suatu jasa yang harus dipuji oleh orang lain, melainkan sesuatu yang harus kita alirkan ataupun salurkan kepada sesama di dalam hidup kita. Alkitab menyatakan dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Kita dapat melayani sesama melalui segala kemampuan kita, talenta, karunia, kepribadian, maupun pengalaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tidak tentu terbatas pada tempat dan waktu kita dapat melayani. Bagaimana aplikasinya? Saya rasa masing-masing dari kita yang mendengar sharing hari ini bisa mengaplikasikannya dengan baik. Lain waktu, saya akan bahas lebih lanjut dan detail perihal bagaimana kita melayani lebih sungguh, prinsip melayani, dan sebagainya. Namun untuk kali ini, sharing firman kita akan berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Jadi, dari sharing firman ini ada 2 poin penting yang dapat kita ambil dari memaknai hidup adalah kesempatan. Yang pertama, hidup adalah kesempatan berarti selama kita hidup, hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Dan yang kedua, hidup adalah kesempatan berarti selama kita hidup, hendaklah kita hidup untuk melayani Tuhan. Kiranya momen sharing firman hari ini dapat merefresh ingatan kita semua, tidak hanya merefresh, namun turut juga mengecharge hati dan pikiran kita yang mungkin saja selama ini sudah terlalu lelah dengan urusan duniawi, terlalu sibuk menghadapi pandemi dan persoalan hidup yang tidak kunjung usai, agar segera membuat komitmen ke depan untuk melakukan apa yang baik dan benar di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari. Saya berdoa pada Tuhan agar semua kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu, agar kita bisa pakai setiap sisa hidup kita hari ini dan seterusnya untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dan tentunya kita semua bisa mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan
lagi dan lebih lagi dalam hidup kita. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup PDKT online pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat bahwa setiap hari hidup kami merupakan suatu kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan melalui firman ini Tuhan, kami kembali semakin diteguhkan lagi Tuhan untuk senantiasa melayani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi teman-teman kami yang sudah melayani Bapa, senantiasa Engkau berikan mereka perlengkapan Tuhan Yesus untuk bisa melayani-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tidak jemu-jemu Tuhan untuk berdoa bagi teman-teman kami, saudara ataupun kerabat kami ya Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, apakah itu pergumulan dalam pekerjaan, usaha, sekolah, ataupun kuliah, atau apapun Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pintu-pintu mujizat segera dibukakan bagi setiap mereka. Kami yakin dan percaya ada kelepasan terjadi, ada kesembuhan terjadi, dan pemulihan juga terjadi bagi setiap orang yang merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.